Yang benar itu sebaliknya. Ah, masa? Dia bilang, ya, dia bilang itu ya, itu ada banyak sekali internet itu yang mengatakan bahwa Katolik itu pendukung Freemason. Saya baik sekarang kita klik di internet, dicek Freemason, Catholic Answers. Ditulis di situ bahwa Katolik menentang Freemason. Saya itu kalian alasannya juga diberitahu bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Itu Freemason itu mendukung naturalisme. Nah, dijelaskan. Bahasan salah. Oh, ini kalian berarti engkau mendapat informasi yang salah. Oh, benar juga ya. Ah, iya. Jadi saya tidak mau berteriak-teriak dengan engkau. Nanti pulang tuh baca. Saya tunjuk juga ayat-ayat yang lain tentang pengakuan, tentang Buddha, mereka tentang segala macam. Seperti ini. Daripada kita berkelahi tidak ada gunanya. Lebih baca anu. Saya tanya beberapa nama yang Kristen awal, Santo Ignatius, Santo Clement. Tidak tahu. Nah, saya lihat engkau punya niat baik. Saya percaya niatmu baik untuk mewartakan Tuhan. Hanya engkau mungkin kurang paham yang baik. Nah, karena itu baiklah kita belajar baik-baik supaya kita bisa memberi pertanggungjawaban iman kita secara sufficient, secara cukup, secara baik. Nah, benar juga. Ya, kami akhirnya tutup dengan minum teh di pinggir jalan sama-sama. Sama biar saya ini traktir yang kasih. Masih dulu. Jadi kami minum teh sama-sama. Nah, dalam konteks ini kita bisa menerapkan prinsip yang sama untuk Pak Bobon dan Timote dengan teman-temannya itu. Mereka itu mungkin karena bukan mungkin bisa dijadikan bisa dipastikan 100% lahir besar sebagai seorang Protestan yang dalam arti tertentu diajarkan supaya menyerang membenci Katolik. Dan mereka akan mau hal-hal seperti itu, tapi mungkin kalau kita jelaskan dengan baik, mereka mungkin akan merenung ibadah juga ya. Nah, karena itu, saudaraku, mari kita berusaha semampu kita jelaskan kepada mereka. Lebih dari itu, biarkan urusan Tuhan. Saya dengan Mikkel juga omongnya sama tadi malam. Saya mikir, saya ini orang Katolik dan saya meyakini 100% bahwa hanya Katolik yang benar. Kendati demikian, saya tidak mau memaksa engkau harus masuk Katolik. No, silakan engkau dengan jalan pikiranmu, dengan kebebasanmu. Kalau engkau mau ikut Katolik ya syukur, tapi kalau tidak ya itu kan urusanmu sendiri. Nah, begitu. Saya tidak tahu HP saya ini sudah gelap semua. Apakah masih bisa didengar atau jangan sampai? Halo, Digas. Masih Paman. Ya, lanjut Paman. Ya, Oke. masih Paman, masih. Jadi Halo Paman. itu, iya. Jadi Paman J. saudara-saudara masih dengar? Masih. Nah, itu. Masih kedengar. Ya. Oke. Jadi saya hanya mengingatkan kita semua beralon-alon saja jelaskan kepada mereka, kepada Bonbon, ya bahwa yang mereka pahami itu agak keliru, tetapi mungkin uh, kalau kita mau terus-terus mungkin dia akan merenungkan lagi posisinya. Mungkin untuk sementara begitu dulu dari saya. Saya kembalikan ke The Guest dulu. Terima kasih. Ya, oke Paman. Terima kasih sudah memberi tanggapan. Ya, tadi saya sengaja mengambil dari mereka dulu supaya sekarang kita berangkat kepada bagaimana keyakinan Gereja Katolik tentang tempat penantian itu ya. Seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu ya, ada di dalam syahadat para rasul juga ada ya. Dalam katekismus Gereja Katolik juga ada. Dikatakan demikian ya. Ini saya kutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor artikel 633. Dikatakan begini. Kitab suci menamakan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya neraka atau Seol atau Hades. Karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah. Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus. Apakah mereka jahat atau jujur? Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin yang diterima dalam pangkuan Abraham.
Jadi jiwa orang jujur yang menanti penebusan dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya, juga tidak untuk menghapuskan neraka, tetap tempat terkutuk itu, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Jadi, menurut katekismus ini, Bapak Ibu, ketika Yesus turun ke tempat penantian, ia tidak mengunjungi atau membebaskan mereka yang terkutuk, melainkan membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum Dia, yang ada di pangkuan Abraham. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam syahadat para rasul juga ada penyebutan tempat itu, yaitu tempat penantian, atau dalam bahasa Inggris disebut ya bisa dikatakan disebut hell ya. Hell di sini bukanlah artinya neraka yang berarti tempat penghukuman selama-lamanya, tetapi ini diterjemahkan dari kata Hades, atau bahasa Latinnya itu Infernus, atau dalam bahasa Ibraninya itu Sheol, ya, yang artinya adalah tempat jiwa-jiwa yang baik maupun yang jahat yang meninggal sebelum Kristus. Nah, ketika Yakub ya mengira Yusuf anaknya telah mati, ia berkata, "Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Itu menyebutkan kata Sheol, dunia orang mati ya. Namun kata Sheol ini terdapat perbedaan yang tak terseberangi antara tempat bagi jiwa-jiwa yang baik dan bagi jiwa-jiwa yang jahat. Jadi jiwa-jiwa yang baik menanti di tempat yang dikenal dengan pangkuan Abraham, bosom of Abraham. Ya, misalnya ya orang-orang yang ya hidup baik, beriman pada masa sebelum Kristus datang. Itulah yang disebutkan terkait dengan 1 Petrus 3 ayat 19 itu. Jadi bukan berarti menyelamatkan orang berdosa yang sudah terkutuk, enggak. Bukan menyelamatkan orang yang sudah tidak selamat, bukan. Tapi pemberitaan itu, proklaim itu adalah untuk membebaskan orang-orang yang benar, yang hidup sebelum Kristus. Itu dalam pandangan iman Katolik, yang kemudian kita kenal tempat itu sebagai purgatorium. Begitu kira-kira Paman. Mungkin Paman bisa memberi narasi yang lebih. Silakan Paman. Iya, memang seperti itulah. Seperti yang sebelum tadi itu penafsiran sejak awal. Tuh, kalau kita sebut Katolik nanti terkesan nanti ya itu kan cara berpikir Katolik. Kami yang Protestan kan ya cara berpikir kan Protestan. Padahal tidak demikian. Yang kalau kita sebut Katolik itu maksud penafsiran gereja sejak awal. Tadi kalau kita ngomong bilang Katolik itu ya itulah kekristenan sejak awal itu begitu sampai saat ini. Jadi penafsiran kita bilang Katolik yang saat ini konsisten sesuai sama dengan penafsiran kekristenan awal. Sementara saudara-saudara kita yang Protestan itu mohon maaf penafsiran mereka itu tidak sesuai dengan penafsiran gereja mula-mula. Walaupun kebanyakan gereja mereka itu selalu sebut dengan istilah yang keren, gereja mula-mula, gereja rasuli, gereja Yesus Kristus. Kita Katolik itu yang tidak berani sampai di situ. Paling ya ini gereja ya Santo Martino, Santo A, Santo B. Kita tulis gereja mula-mula, gereja Yesus Kristus. Tidak, kita tidak begitu. Nah, jadi intinya bahwa penafsiran kita itu lebih sesuai dengan gereja yang atau penafsiran dari gereja yang perdana itu. Karena itu ya menurut saya kalau kita mau berbicara dengan saudara kita yang Protestan ya sudah lebih baik itu tunjukkan begini. Seperti yang saya bilang tadi, tunjukkan misalnya penafsiran Santo Clemens, juga Santo Justinus dan santo yang lain. Itu mereka yang hidup pada awal kekristenan. Nah, itu kan saya lebih percaya mereka yang dari dulu daripada kita yang sama modern ini berkelahi tidak ada guna. Jadi lebih baiklah kita ajar mereka untuk baca kembali literatur awal itu. Nah, bagi poin yang tadi dijelaskan oleh De Geus itu penting bahwa
ketika Yesus turun ke dunia orang mati itu, Hades itu bukan untuk menyelamatkan orang dari neraka, no. Itu menyelamatkan orang-orang yang sudah pasti akan ke surga, hanya belum ke sana karena Yesus orang pertama. Ya, lalu menyelamatkan mereka yang pada prinsipnya akan selamat, hanya belum saatnya. Akan begitu. Nah, mereka itu tinggal dibersihkan saja. Nah, hal-hal yang seperti itu kan tidak ditulis secara gamblang, eksplisit dalam Alkitab. Tapi kita percaya Roh Kudus menuntun kita, menuntun magisterium, untuk memahami misteri itu secara lebih dalam sejarah gereja. Tapi kita untuk pahaminya seperti itu harus selaras dengan nafas gereja, dengan magisterium. Jangan membuat penafsiran yang bertentangan dengan magisterium. Karena ini yang menjanjikan penyertaan Tuhan supaya tidak gagal itu hanya magisterium, bukan kita yang lain ini. Begitu. Jadi saudara-saudara, mari kita berusaha untuk memahami ajaran Tuhan itu secara holistik. Nah, jadi bukan hanya baca Alkitab lalu tafsir menurut jalan pikiran kita sendiri. Jangan. Kita cek dengan sejarah kekristenan pada umumnya. Demikian dulu untuk penjelasan tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, menurut juga iman Katolik ya Bapak Ibu ya. Jadi selain tadi penjelasan saya tadi bahwa Kristus ya turun ke tempat penantian itu, ya kalau ada suara-suara ya lagi hujan ya di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada petir ya. Oke. Jadi Kristus turun ke tempat penantian itu yang disebut di dalam syahadat para rasul, atau kemudian kata lainnya adalah purgatorium, tempat pemurnian itu ya dalam iman Katolik, bukan menyelamatkan orang-orang yang sudah berdosa, tapi menyelamatkan orang-orang yang sudah benar, hanya memerlukan penebusan dari Kristus.